Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan istilah-istilah percabangan dalam tanaman anggur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan videonya. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham ya. Dalam pembentukan percabangan anggur terdapat beberapa sistem ya teman-teman. Ada sistem para-para, yaitu yang di atas seperti ini. Jadi kita bikin para-para di atas dengan membentuk cabang-cabang tersiernya ke kiri dan ke kanan seperti tulang ikan. Ada juga sistem teralis. Kalau sistem teralis itu seperti ini. Jadi si cabangnya yang ke atas, si tersiernya yang ke atas gitu. Ada juga yang tambu lampot. Kalau tambu lampot begini teman-teman. Nah, kalau tambu lampot begini. Jadi si cabangnya itu melingkar gitu, lalu si tersiernya ke atas gitu. Nah, bagaimana cara mengenali cabang primer, sekunder, dan tersier? Simak video ini baik-baik. Yang pertama adalah batang primer. Batang primer adalah batang utama dari bawah sampai batas para-para. Ini yang dinamakan dengan batang primer. Tergantung kita membuat tinggi para-para. Misal ini tinggi 2 meter. Nah, ini adalah cabang primernya. Nah, setelah pembentukan cabang primer atau batang primernya sudah mencapai batas para-para, lalu kalian rebahkan ke samping. Itu untuk panjangnya kalian sesuaikan aja ya dengan para-para yang kalian bikin. Misalkan saya ini dari sini sampai sini itu 2 meter. Nah, kalian rebahkan bertujuan untuk pembentukan cabang atau tulang ikan. Nah, dari sini, dari batas para-para sampai ujung itu dinamakan cabang sekunder. Nah, dari cabang sekunder inilah kalian akan membentuk percabangan tersier ya. Nah, ini yang disebut dengan tersier. Ini. Nah, untuk pembentukan cabang tersiernya kalian ambil dari tunas air. Nanti kan di sini ada daun. Nah, tumbuh dari setiap daun itu akan tumbuh tunas air. Nah, tunas air inilah yang kalian bentuk menjadi cabang tersier ya, yaitu cabang untuk nantinya pembuahan gitu. Nah, kalau untuk cabang tersier batasnya itu minimal kita simpan 12 daun gitu ya. Nanti 12 daun kita batasi seperti ini, misal dari sini 12 daun. Kita batasi aja. Misalkan ini pucuk ya, di sini misalkan ada masih ada pertumbuhan. Kita hentikan aja pertumbuhannya. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Dari bawah sampai batas para-para itu dinamakan dengan cabang primer. Nah, setelah itu dilanjut dengan cabang sekunder. Nah, setelah sekunder lalu ada tersier. Nah, ini primer, sekunder, tersier ya. Nah, bagaimana dengan tunas air yang perlu dibuang? Nah, kalau tunas air yang perlu dibuang yaitu adalah tunas air yang tumbuh di cabang tersier. Nah, ini nih. Di setiap daun pasti akan membawa tunas air. Nah, tunas air inilah yang harus kalian buang. Tapi dalam masa pertumbuhan ini jangan dibuang keseluruhan. Misalkan ini dalam masa pertumbuhan
kalian buang saja sisakan saja 1 atau 2 daun ya. Gini. Nah, begitu. Simpan 1 atau 2 daun. Bagaimana kalau nanti tumbuh lagi? Kalian potong aja lagi, misalkan ini. Ini kalian potong sisakan 1 daun misal. Tak gitu tah. Sisakan 1 daun. Lalu nanti tumbuh lagi misal dari daun ini pasti akan tumbuh lagi ya, akan tumbuh lagi tunas air. Nah, tunas airnya kalian buang lagi aja, sisakan lagi 1 daun gitu. Jadi totalnya 2 daun. Nanti kalau tumbuh lagi sisakan lagi 1 daun gitu aja seterusnya semua gitu. Nah, kalau dibuang nanti takutnya si matabadnya ya, matabad ini adalah mata tunas yang nantinya untuk pembuahan gitu. Kalau dibuang keseluruhan nantinya takutnya akan pecah gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bertanya wajib dan tidaknya membuang tunas air,